Ya, baik, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Carolina Andayani Lunokas. Saya mahasiswa semester 6 dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua dalam mata kuliah metode penelitian kualitatif mengenai data besar untuk penelitian kualitatif yang ditulis oleh Katie A. Mills. Ya, langsung saja, dalam buku ini menjelaskan kepada kita semua bagaimana kita harus mengetahui bahwa bacaan sangatlah penting bagi kita yang melakukan metode penelitian kualitatif dan juga metode penelitian campuran, serta adanya rasa penasaran dari kita bagaimana kita juga bersemangat atau bahkan skeptis tentang data yang lebih besar dan apa artinya untuk penelitian di masa yang akan datang. Ya, buku ini menggali kepada kita potensi, metode dan analisis kualitatif untuk data yang lebih besar, termasuk menambahkan teks, analisis, sentimen, informasi dan visualisasi. Ya, sekarang ini saatnya bagi kita sebagai mahasiswa untuk dalam melakukan penelitian kita harus memahami serta memperdebatkan dan juga membayangkan kemungkinan dan tantangan baru dari bidang yang lebih besar yang berkembang pesat dan dinamis dari data dari sudut pandang penelitian kualitatif. Ya, dalam dunia penelitian sosial sampai saat ini baru ada dua jenis metodologi paradigmatik secara luas diklasifikasikan sebagai kualitatif dan juga kuantitatif. Keduanya jarang bertemu kecuali dengan penjajaran yang canggung dalam metode campuran. Ya, Katie Mills memperkenalkan kepada kita semua tentang spesies penelitian yang sama sekali baru yang sekaligus kualitatif dan kuantitatif. Data besar ini sebagai riset bagi kita dalam metode penelitian kualitatif dijelaskan secara ringkas dan akun yang diperdebatkan dengan elegan dari sumber data kualitatif yang baru dari lingkungan pembelajaran digital media sosial. Ya, banyak wawasan yang muncul dari penelitian kualitatif berkenan dengan data yang lebih besar dan khususnya seperti yang ditunjukkan dalam buku ini. Ya, apa itu data besar? Ya, banyak disiplin ilmu peneliti tidak bisa lagi mengabaikan hype data besar karena banyak yang ingin mengetahui bagaimana praktik data yang besar dapat mengubah masa depan kita dalam bidang yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dan juga kualitatif untuk menentukan kepada kita semua apakah metode analitik baru untuk data yang besar dapat membantu kita untuk menjawab jenis pertanyaan penelitian yang dengan cara yang inovatif. Bahkan, jika peneliti kualitatif mungkin tidak memerlukan analisis waktu nyata untuk menjawab setiap pertanyaan dengan segera. Bahkan ada jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data tekstual di luar internet yang berpotensi berguna bagi seorang peneliti kualitatif seperti salinan digital dari hampir setiap buku yang diterbitkan. Ya, peneliti kualitatif biasanya menginvestasikan kepada kita banyak waktu untuk mengatur dan juga membuat kode secara manual tentang data yang tekstual, gambar dan juga video. Sedangkan data kualitatif juga dapat diubah menjadi data yang kuantitatif untuk menerapkan data mining dan visualisasi secara teknik. Buku ini membahas kepada kita semua mengenai peran data besar dan juga penelitian kualitatif di dunia, di mana ada data yang sangat luas dan juga data yang sangat kecil dan begitu banyak bidang dan juga aktivitas manusia. Dalam
komunitas akademis, beberapa orang juga berpendapat bahwa data yang lebih besar dapat menghasilkan penelitian dalam skala yang kecil dan biasanya digunakan dalam ilmu sosial dan humaniora berpotensi di risiko. Ya. Datifikasi adalah peran peneliti kualitatif yang kehilangan pijakan yang signifikan sebelum peneliti secara tidak sengaja mengikuti tren data yang besar. Sebagai adanya pertanyaan perlu juga diajukan tentang aksesibilitas, etika, utilitas, biaya, dan juga batasan data yang besar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan data yang besar dan bagaimana peneliti kualitatif memahami fenomena ini? Ya, hampir sama. Banyaknya definisi data besar karena ahli teori. Misalnya, beberapa hanya mendefinisikan data yang besar sebagai kumpulan data yang amat besar, yang mungkin terstruktur, semi terstruktur, atau bahkan tidak terstruktur. Sementara yang lain berpendapat bahwa penekanan utama sampai saat ini banyak literatur ada pada data yang tidak terstruktur. Ukuran data yang besar terus berubah dengan kemajuan teknologi rendering, penggunaan readability dan extensibility untuk mendefinisikan data yang besar sebagai ilmu yang tidak pasti. Terlepas dari itu, ada juga kesempatan bahwa data yang besar itu sangat beragam, kompleks dan berskala besar dan juga membutuhkan alat dan teknologi analitis untuk khususnya menangkap, memproses dan mengungkapkan wawasan secara tepat waktu. Ya. Kecepatan juga mengacu pada pembuatan data atau ketetapan waktu yang cepat. Ya. Contohnya aplikasi kecepatan tinggi juga termasuk dalam pemantauan sensorik, alat yang berat dalam jalur produksi, citra satelit, deteksi penipuan kartu kredit, dan juga data yang dapat dikenakan sebagai pelacakan paket dan juga aplikasi pemosisian global lainnya. Umpan media sosial juga penjelajahan web, pelangganan, data penggunaan dana analisis aliran klik dari data pengguna web untuk merekomendasikan kepada kita semua tentang produk dan juga iklan target tersebut. Varietas membahas berbagai modalitas atau jenis terstruktur, data semi terstruktur dan tidak terstruktur yang mungkin termasuk numerik data, data tekstual, audio, gambar dan juga sebagainya. Ya, ini juga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, lengkap, kontekstual daripada apa yang dapat dicapai melalui analisis sebagai suatu jenis data. Ya, contoh data besar. Data digital seperti cookie pihak ketiga, analisis web dan juga pemasaran, analisis keterlibatan web di tempat, pelacakan GPS dan lainnya, teknologi pelacakan seperti jejak kaki yang memadai, waktu dan tempat juga, membuat catatan komunikasi sosial yang berkelanjutan dan aktivitas lokasi. Ya, jenis data dalam buku ini menjelaskan kepada kita semua bahwa jenis data yang besar umumnya dapat mencakup jejak aktivitas manusia yang ditangkap melalui media sosial, analitik pembelajaran, bisnis dan juga data operasional, analisis web dan seluler, data streaming, data komersial dan pemerintah, dan data sensorik dari Internet Things atau WOW. Ya, dalam buku ini menjelaskan kepada kita semua bahwa aplikasi lain dari data yang besar juga termasuk visualisasi kumpulan data besar, pembelajaran mesin, analisis sentimen, panggilan opini, analisis konten yang dibantu komputer, pemrosesan bahasa alami dan agregasi dan penambangan data secara otomatis. Misalnya Google ini mengelola salah satu sumber terbesar dari data yang besar dan juga kemungkinan analisis oleh publik melalui alat akses terbuka. Yang kedua, Google Insights, Apple, Twitter dan juga Facebook.
juga menyimpan data yang besar dengan beberapa perusahaan yang memberikan peneliti akses, juga sekumpulan data seperti Maps untuk Twitter. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan, semoga bermakna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.